Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah legenda yang berasal dari Tanah Lombok. Sebuah kisah tentang Dewi Anjani. Sosok yang tidak hanya dikenal sebagai penguasa gaib, tetapi juga sebagai pelindung alam dan sumber kebijaksanaan. Di masa lampau, jauh sebelum manusia menginjakkan kaki di Pulau Lombok, Gunung Rinjani menjadi pusat kehidupan spiritual para makhluk gaib. Di puncak gunung itu terdapat sebuah danau yang berkilauan bak permata, dikenal sebagai Segara Anak. Danau ini bukan sekadar hamparan air yang memantulkan langit biru, melainkan tempat yang diyakini penuh misteri dan dihuni oleh makhluk halus yang kuat. Konon, Segara Anak menjadi pusat kerajaan gaib yang dipimpin oleh sosok penguasa bijak namun penuh teka-teki. Dalam kerajaan gaib ini, para penghuni gunung hidup berdampingan dengan alam. Mereka menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan dunia tak kasat mata. Para penghuni kerajaan dikenal memiliki kekuatan luar biasa yang mampu mengendalikan elemen alam. Namun, kekuatan ini bukan untuk sembarang digunakan, melainkan hanya untuk menjaga kedamaian dan harmoni. Kerajaan Segara Anak menjadi simbol kekuatan alam yang tak terkalahkan. Sebuah dunia di mana hukum manusia tak berlaku. Namun, sejarah kerajaan ini tak lepas dari konflik. Ketika manusia mulai datang ke Pulau Lombok, mereka membawa ambisi untuk menjelajahi setiap sudut pulau, termasuk Gunung Rinjani. Banyak yang percaya bahwa keindahan Danau Segara Anak adalah anugerah para dewa, sehingga layak dijadikan tempat pemujaan. Akan tetapi, kehadiran manusia yang sering merusak keseimbangan alam membuat penghuni kerajaan gaib terganggu. Mereka melihat manusia sebagai ancaman terhadap keharmonisan yang mereka jaga selama ribuan tahun. Dalam suasana ini, lahirlah seorang putri yang kelak dikenal sebagai Dewi Anjani. Putri ini adalah titisan kekuatan gaib yang dipercayakan untuk menjaga Gunung Rinjani dari kehancuran. Kelahiran Anjani membawa harapan baru bagi penghuni kerajaan Segara Anak. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa, namun yang lebih penting, dia mewarisi kekuatan besar yang mampu menghubungkan dunia manusia dan dunia gaib. Anjani dipercaya sebagai pemimpin masa depan yang mampu menjaga harmoni di antara kedua dunia tersebut. Meski masih muda, Anjani sudah menunjukkan kebijaksanaan dan kepedulian terhadap lingkungan di sekitar Gunung Rinjani. Dia sering terlihat berjalan di sepanjang tepi danau, mengamati pergerakan air, angin, dan hewan yang tinggal di sana. Setiap langkahnya membawa aura ketenangan, dan kehadirannya dianggap sebagai berkah bagi para makhluk gaib di kerajaan itu. Namun kelahiran Anjani juga menimbulkan gejolak. Tidak semua makhluk gaib setuju dengan takdir yang diberikan kepadanya. Beberapa merasa bahwa seorang pemimpin perempuan tidak cukup kuat untuk melindungi kerajaan dari ancaman manusia. Perdebatan ini perlahan menjadi awal dari konflik internal di kerajaan Segara Anak. Sementara itu, di dunia manusia, desas-desus tentang keberadaan Dewi Anjani mulai terdengar. Para penduduk Lombok yang tinggal di kaki Gunung Rinjani mulai menghormatinya sebagai penjelmaan kekuatan alam. Mereka mempersembahkan sesaji di tepi Danau Segara Anak untuk memohon keselamatan dan kemakmuran. Namun, di balik penghormatan itu, ada pula rasa penasaran dan keinginan untuk menguasai kekuatan gaib yang melingkupi danau tersebut. Babak pertama dari legenda Dewi Anjani menjadi awal perjalanan yang penuh tantangan. Dia harus menghadapi konflik dari dalam kerajaan, sekaligus ancaman dari dunia manusia yang semakin mendekat ke jantung Gunung Rinjani. Disinilah benih-benih takdir Dewi Anjani mulai tumbuh, membawa harapan sekaligus tanggung jawab besar yang akan menentukan nasib Segara Anak dan seluruh kehidupan di sekitarnya. Legenda Segara Anak tidak bisa dilepaskan dari cerita para dewata yang menghuni alam semesta gaib di sekitar Gunung Rinjani. Pada masa awal berdirinya kerajaan Segara Anak, para dewata memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Namun, di balik peran mereka sebagai penjaga harmoni, ada kisah kelam yang melibatkan kutukan yang diturunkan kepada penghuni kerajaan Segara Anak, termasuk Dewi Anjani. Konon,
Para dewata merasa kecewa dengan manusia yang mulai merambah kawasan Gunung Rinjani tanpa memedulikan aturan alam. Manusia kerap menebang pohon, memburu hewan, dan bahkan mencemari danau Segara Anak dengan perbuatan mereka. Para dewata melihat perilaku ini sebagai bentuk keserakahan yang mengancam keseimbangan alam. Oleh sebab itu, mereka sepakat untuk memberikan pelajaran kepada manusia, sebuah peringatan bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Namun, hukuman itu tidak hanya ditujukan kepada manusia. Para penghuni kerajaan Segara Anak pun tak luput dari amarah dewata. Mereka dianggap lalai karena gagal menjaga wilayah suci itu dari ulah manusia. Dalam rapat besar di puncak Gunung Rinjani, para dewata mengumumkan kutukan yang akan menimpa kerajaan gaib tersebut. Kutukan ini berupa perpecahan di antara penghuni kerajaan yang akan membuat mereka kehilangan kepercayaan satu sama lain. Siapa yang tidak dapat menjaga keharmonisan akan kehilangan kekuatannya. Demikian kata salah satu dewata yang memimpin pertemuan itu. Kutukan ini tidak hanya berdampak pada kekuatan fisik para penghuni kerajaan, tetapi juga memengaruhi hubungan mereka dengan manusia. Para penghuni kerajaan gaib menjadi lebih sensitif terhadap kehadiran manusia, dan konflik kecil pun dengan mudah berubah menjadi pertarungan yang tak terelakkan. Dewi Anjani meskipun masih sangat muda, tidak terlepas dari kutukan ini. Sebagai titisan kekuatan gaib, dia mulai merasakan adanya perubahan di dalam dirinya. Dia sering dilanda mimpi-mimpi buruk yang menunjukkan kehancuran Segara Anak. Dalam mimpi-mimpi itu, dia melihat danau yang sebelumnya berkilauan berubah menjadi gelap dan keruh, dihuni oleh makhluk-makhluk yang saling menyerang. Mimpi ini membuat Anjani gelisah, namun dia bertekad untuk tidak membiarkan kutukan tersebut menghancurkan kerajaan yang dicintainya. Di tengah kutukan yang mulai menunjukkan dampaknya, Anjani berusaha mengumpulkan para penghuni kerajaan untuk bersatu. Dia mendesak mereka agar mengesampingkan perbedaan dan fokus pada menjaga Segara Anak dari ancaman eksternal. Namun, upayanya tidak mudah. Banyak yang merasa bahwa kutukan para dewata adalah hukuman yang tidak bisa dihindari, dan mereka mulai kehilangan kepercayaan pada masa depan kerajaan. Sementara itu, para manusia yang tinggal di kaki Gunung Rinjani mulai merasakan perubahan suasana di sekitar mereka. Hutan menjadi lebih sunyi, hewan-hewan liar tampak enggan mendekati pemukiman, dan cuaca sering berubah tanpa diduga. Mereka mulai percaya bahwa para dewata sedang murka. Dalam ketakutan, mereka meningkatkan persembahan di sekitar Segara Anak, berharap bisa meredakan amarah para penghuni gaib. Namun, kutukan ini justru memperkuat perpecahan di kedua dunia. Di satu sisi, para manusia semakin takut pada kekuatan gaib di Gunung Rinjani. Namun di sisi lain, rasa penasaran mereka terhadap Dewi Anjani semakin besar. Nama Anjani mulai terdengar di kalangan manusia sebagai penjaga gaib yang penuh kekuatan, tetapi juga sebagai sosok yang terkutuk. Di tengah kedamaian yang menyelimuti kerajaan gaib Segara Anak, kabar tentang kelahiran seorang putri gaib menyebar dengan cepat. Dewi Anjani dilahirkan pada saat purnama penuh, ketika sinar bulan memantul di permukaan danau Segara Anak, menciptakan kilauan yang menyerupai jutaan berlian. Kehadiran putri itu bukan sekadar momen bahagia, tetapi juga pertanda bahwa kerajaan Segara Anak akan memasuki babak baru yang penuh tantangan. Menurut legenda, Dewi Anjani bukanlah bayi biasa. Dia adalah anak dari hubungan sakral antara seorang penghuni kerajaan gaib dan Dewi penjaga Gunung Rinjani. Hubungan ini dipandang sebagai takdir yang dirancang oleh alam untuk melahirkan sosok yang mampu menjadi penjaga harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib. Dalam banyak cerita, disebutkan bahwa Anjani dilahirkan dari rahim seorang dewi yang dipilih langsung oleh para dewata untuk melahirkan titisan kekuatan alam. Sejak kelahirannya, Anjani menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Matanya yang bercahaya seperti sinar rembulan mampu menembus kegelapan, seolah-olah dia melihat lebih dari sekadar dunia yang kasat mata. Kulitnya yang sehalus air danau, Segara Anak memancarkan aura yang menenangkan siapapun yang mendekat. Namun lebih dari itu,
Kehadiran Anjani membawa rasa damai yang mendalam bagi seluruh penghuni kerajaan gaib. Namun, kelahirannya tidak disambut dengan kegembiraan oleh semua pihak. Di sudut-sudut kerajaan, ada bisik-bisik yang menyatakan bahwa kelahiran Anjani mungkin menjadi awal dari bencana. Beberapa penghuni kerajaan percaya bahwa kehadirannya adalah bagian dari kutukan para dewata. Mereka melihat kelahirannya sebagai tanda bahwa kerajaan Segara Anak akan menghadapi konflik besar. Ketakutan ini menciptakan perpecahan di antara penghuni kerajaan, meskipun Anjani sendiri tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Anjani tumbuh dengan cepat, dan kekuatan yang ada dalam dirinya mulai terlihat sejak usia dini. Dia mampu berkomunikasi dengan alam, memahami bisikan angin, dan merasakan emosi yang terkandung dalam air danau. Banyak yang menyaksikan bahwa saat Anjani duduk di tepi danau, air Segara Anak tampak lebih jernih dan berkilauan. Hewan-hewan liar pun tampak jinak di hadapannya, seolah-olah mereka mengenalinya sebagai bagian dari alam itu sendiri. Namun, dengan kekuatan besar yang dimilikinya, datang pula tanggung jawab yang berat. Para penghuni kerajaan mulai bergantung pada Anjani untuk menjaga keseimbangan di tengah bayang-bayang kutukan para dewata. Mereka melihatnya sebagai pemimpin masa depan, sosok yang diharapkan mampu memulihkan harmoni di kerajaan mereka. Namun, bagi Anjani, tanggung jawab ini terasa seperti beban yang tak terelakkan. Di sisi lain, kelahiran Anjani juga menarik perhatian para manusia yang tinggal di kaki Gunung Rinjani. Mereka mendengar cerita tentang seorang putri gaib yang dianggap sebagai titisan kekuatan alam. Nama Anjani mulai disebut-sebut dalam doa dan persembahan yang mereka lakukan di sekitar Danau Segara Anak. Namun, rasa penasaran manusia tidak selalu membawa hal baik. Ada di antara mereka yang merasa bahwa kekuatan Anjani bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Kehidupan Anjani mulai diliputi ketegangan antara harapan para penghuni kerajaan dan ancaman dari manusia yang ingin mendekati kekuatannya. Meski dia masih terlalu muda untuk memahami seluruh situasi, dia merasakan bahwa takdirnya akan membawa perubahan besar. Tidak hanya bagi kerajaan Segara Anak, tetapi juga bagi seluruh Pulau Lombok. Lahirnya Dewi Anjani menjadi titik awal dari perjalanan yang penuh tantangan. Dia harus memahami kekuatannya, mengatasi rasa takut yang muncul dari kutukan para dewata, dan menemukan cara untuk memimpin kerajaan gaib di bawah bayang-bayang ancaman yang terus mendekat. Namun, di balik semua itu, dia adalah simbol harapan yang akan menjaga Gunung Rinjani dan Segara Anak tetap hidup dan penuh harmoni. Dewi Anjani tumbuh menjadi sosok yang penuh teka-teki, dipenuhi oleh keindahan dan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Sejak usia muda, dia telah menunjukkan kemampuan luar biasa yang membuat para penghuni kerajaan Segara Anak kagum sekaligus khawatir. Kekuatan itu tidak hanya berupa penguasaan atas elemen alam, tetapi juga kemampuan untuk membaca pikiran dan perasaan makhluk di sekitarnya. Salah satu kekuatan terbesar Dewi Anjani adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dengan alam. Saat angin bertiup lembut di sekitar Danau Segara Anak, dia bisa mendengar bisikan-bisikannya. Ketika burung-burung terbang di langit Gunung Rinjani, dia mampu memahami pesan yang mereka bawa. Anjani juga memiliki hubungan istimewa dengan air danau. Jika dia menyentuh permukaan air, riak-riak kecil yang muncul akan membentuk pola yang seolah-olah bercerita tentang kejadian yang terjadi di tempat-tempat jauh. Kekuatan lain yang dimiliki Anjani adalah kemampuan untuk menyembuhkan. Ketika seekor rusa liar terluka karena jatuh dari tebing, Anjani hanya perlu meletakkan tangannya di atas luka tersebut. Dalam sekejap, luka itu sembuh, dan rusa itu kembali melompat dengan lincah. Kemampuan penyembuhan ini menjadi berkah bagi para penghuni kerajaan gaib, terutama saat mereka terluka akibat konflik dengan manusia atau akibat dampak dari kutukan para dewata. Namun, kekuatan Anjani tidak datang tanpa konsekuensi. Setiap kali dia menggunakan kekuatannya secara berlebihan, tubuhnya melemah untuk sementara waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya bukan sesuatu yang tanpa batas.
Dia harus belajar kapan dan bagaimana menggunakannya dengan bijak. Sayangnya, sebagai seorang pemimpin muda, Anjani sering merasa tertekan oleh tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, sehingga dia kerap memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatannya demi melindungi kerajaan Segara Anak. Meskipun dia dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa, Anjani juga memiliki sisi yang rapuh. Dia sering bermimpi buruk tentang kehancuran Danau Segara Anak yang dilanda oleh banjir besar atau serangan dari manusia. Dalam mimpi-mimpi itu, dia melihat dirinya berdiri sendirian di tengah danau, dikelilingi oleh kegelapan yang terus menyempit. Mimpi-mimpi ini tidak hanya membuatnya takut, tetapi juga memunculkan keraguan di dalam hatinya. Apakah dia benar-benar mampu melindungi kerajaan Segara Anak? Selain itu, kekuatan Anjani juga menarik perhatian dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Beberapa penghuni kerajaan yang tidak puas dengan kepemimpinannya mencoba mendekatinya dengan maksud tersembunyi. Mereka berharap bisa menggunakan kekuatan Anjani untuk kepentingan mereka sendiri. Namun, Anjani yang cerdas dan bijaksana mampu melihat niat buruk mereka, meskipun hatinya sering tersakiti oleh pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya mendukungnya. Di dunia manusia, kekuatan Anjani juga menjadi legenda yang terus menyebar. Para penduduk Lombok sering menceritakan kisah tentang putri gaib yang mampu memanggil hujan saat musim kemarau dan meredam badai ketika angin kencang melanda. Banyak yang memujanya sebagai penjelmaan Dewi Pelindung Gunung Rinjani. Namun, tidak sedikit pula yang memandang kekuatannya dengan rasa takut. Mereka percaya bahwa jika Anjani murka, dia bisa menyebabkan bencana besar yang akan menghancurkan pemukiman mereka. Anjani sendiri merasa terbelah antara dua dunia. Di satu sisi, dia ingin melindungi kerajaan gaib yang telah menjadi rumahnya. Di sisi lain, dia merasa bahwa tugasnya tidak berhenti di situ. Dia memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni dengan dunia manusia, meskipun manusia sering menjadi ancaman bagi keseimbangan alam. Dalam pergulatan ini, Anjani mulai memahami bahwa kekuatannya bukan hanya karunia, tetapi juga sebuah ujian. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Dewi Anjani menjadi simbol harapan bagi kerajaan Segara Anak. Namun, dia juga menjadi pusat perhatian yang memancing banyak pihak untuk mendekatinya, baik dengan niat baik maupun buruk. Di tengah tekanan ini, Anjani harus menemukan cara untuk memanfaatkan kekuatannya secara bijaksana dan memastikan bahwa dirinya tidak hanya menjadi pelindung bagi kerajaan gaib, tetapi juga penjaga harmoni bagi seluruh Pulau Lombok. Dewi Anjani sering menghabiskan waktunya di tepi Danau Segara Anak, tempat ia merasa paling dekat dengan alam dan sumber kekuatannya. Namun, di balik keindahan dan kedamaian danau itu tersembunyi berbagai makhluk halus yang keberadaannya tak semua penghuni kerajaan Segara Anak ketahui. Mereka adalah entitas yang berbeda dari penghuni kerajaan gaib Anjani, memiliki sifat dan tujuan yang terkadang sulit dipahami. Pertemuan Anjani dengan makhluk-makhluk ini menjadi babak penting dalam perjalanan hidupnya. Suatu malam, saat bulan bersinar penuh dan Danau Segara Anak memantulkan cahaya keemasan, Anjani merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin, dan suara alam yang biasa menenangkan berubah menjadi hening yang hampir menakutkan. Tiba-tiba dari tengah danau muncul sosok kabur yang perlahan mendekat ke tepi. Sosok itu tampak seperti perempuan, namun tubuhnya bercahaya samar dan rambutnya menjuntai panjang hingga menyentuh permukaan air. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Langir, salah satu penjaga tua danau yang sudah ada jauh sebelum kerajaan Segara Anak berdiri. Nyi Langir berbicara dengan nada lembut, tetapi ada kekuatan di balik suaranya yang membuat Anjani merasakan rasa hormat sekaligus kewaspadaan. Dia mengungkapkan bahwa Danau Segara Anak tidak hanya menjadi tempat kehidupan bagi kerajaan gaib, tetapi juga menjadi pusat energi bagi makhluk-makhluk halus dari berbagai penjuru dunia. Segara Anak adalah simpul energi alam, ujar Nyi Langir. Siapapun yang menguasai danau ini, menguasai harmoni seluruh Lombok. Namun, keseimbangan itu kini berada di ambang kehancuran.
Anjani mendengarkan dengan seksama ketika Nyi Langir menjelaskan bahwa kehadiran manusia di sekitar Gunung Rinjani telah mengganggu ketenangan makhluk halus lainnya. Bukan hanya penghuni kerajaan gaib yang merasakan dampaknya, tetapi juga makhluk-makhluk dari dimensi lain yang datang ke Segara Anak untuk mencari perlindungan. Banyak dari mereka yang mulai berubah menjadi lebih agresif akibat energi danau yang semakin tidak stabil. Pertemuan dengan Nyi Langir membuat Anjani menyadari bahwa tanggung jawabnya jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dia tidak hanya bertugas melindungi kerajaan gaib dan Segara Anak dari ancaman manusia, tetapi juga harus menjaga hubungan dengan makhluk halus lain yang memiliki kepentingan atas danau itu. Nyi Langir memperingatkan bahwa jika keseimbangan tidak segera dipulihkan, akan ada pertarungan besar antara kerajaan gaib dan makhluk-makhluk yang menghuni dimensi lain. Namun, Nyi Langir bukan satu-satunya makhluk halus yang ditemui Anjani. Dalam perjalanan menuju puncak Gunung Rinjani untuk mencari jawaban atas mimpi-mimpinya, dia bertemu dengan sosok lain yang disebut Bayu Geni, roh penjaga angin dan api. Bayu Geni adalah sosok yang keras dan penuh semangat, tetapi juga penuh teka-teki. Dia mempertanyakan kemampuan Anjani untuk memimpin dan melindungi Segara Anak, bahkan menantangnya dalam berbagai ujian fisik dan mental. Jika kau ingin melindungi danau ini, kau harus lebih dari sekadar putri gaib, kata Bayu Geni dengan nada tegas. Kau harus menjadi satu dengan alam. Kau harus memahami rasa sakit dan kemarahan dari setiap elemen yang kau jaga. Bayu Geni mengajarkan Anjani cara mengendalikan kekuatannya secara lebih mendalam. Dia belajar memanfaatkan angin untuk membaca pergerakan makhluk-makhluk yang mendekati danau, serta memahami api sebagai simbol semangat yang tak boleh padam meski berada dalam tekanan besar. Pertemuan ini mengubah cara pandang Anjani terhadap tugasnya sebagai pelindung. Namun, pertemuan Anjani dengan makhluk-makhluk halus tidak selalu berakhir dengan pelajaran atau bantuan. Ada pula makhluk-makhluk yang penuh tipu daya dan niat jahat. Salah satunya adalah Jin Baka, sosok gelap yang mencoba merayu Anjani dengan kekuatan yang lebih besar jika ia bersedia meninggalkan tugasnya sebagai pelindung Segara Anak. Jin Baka ingin menggunakan danau itu sebagai tempat ritual kegelapan yang bisa memberinya kekuasaan tanpa batas. Anjani menolak tawaran itu dengan tegas, meskipun Jin Baka berjanji akan kembali untuk menghancurkannya. Pertemuan ini menanamkan dalam diri Anjani rasa tanggung jawab yang semakin mendalam, tetapi juga ketakutan akan bahaya yang mungkin datang di masa depan. Pertemuan dengan makhluk halus ini mempertegas jalan Anjani sebagai penjaga Segara Anak. Dia memahami bahwa tugasnya tidak hanya melibatkan manusia dan penghuni kerajaan gaib, tetapi juga entitas lain yang hidup di luar pemahamannya. Dalam dunia yang penuh dengan kekuatan besar dan kepentingan yang saling bertabrakan, Anjani harus berdiri teguh sebagai penjaga harmoni. Gunung Rinjani, dengan ketinggiannya yang megah dan puncaknya yang selalu terselimuti awan, bukan hanya menjadi pusat kekuatan bagi Dewi Anjani, tetapi juga rumah bagi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Bagi para penghuni kerajaan gaib, Rinjani adalah dunia yang penuh rahasia, tempat di mana energi alam mengalir deras, menghubungkan langit dan bumi. Namun di sisi lain, Gunung Rinjani juga menjadi tempat manusia mencari kehidupan, petualangan, dan jawaban atas misteri dunia mereka. Bagi Anjani, Gunung Rinjani adalah segalanya. Ia tidak hanya memandang gunung itu sebagai rumahnya, tetapi juga sebagai bagian dari dirinya. Sejak kecil, ia terbiasa menjelajahi lereng-lereng curam dan hutan lebat di sekitar gunung. Dia memahami setiap sudut gunung itu, mulai dari tempat hewan-hewan liar mencari makan hingga aliran sungai kecil yang tersembunyi di antara bebatuan. Namun lebih dari itu, Anjani memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan Rinjani. Setiap kali dia mendaki menuju puncak, dia merasakan energi yang seolah-olah mengalir langsung ke dalam tubuhnya, memberinya kekuatan baru untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Kehidupan di Rinjani sangat beragam. Di kaki gunung,
terdapat desa-desa kecil yang dihuni oleh manusia. Mereka hidup berdampingan dengan alam, bercocok tanam, dan menggantungkan hidup pada hasil bumi yang subur. Namun bagi mereka, Gunung Rinjani bukan sekadar tempat tinggal. Gunung itu adalah simbol kekuatan dan kebijaksanaan. Banyak dari mereka yang memandang Rinjani dengan rasa hormat, melakukan ritual dan persembahan di lereng-lerengnya untuk menjaga keseimbangan alam dan memohon perlindungan dari Dewi Anjani, yang mereka percaya sebagai penjaga gunung. Di atas desa-desa itu, di zona hutan yang lebih tinggi, terdapat kehidupan yang lebih liar. Hutan Rinjani dipenuhi oleh flora dan fauna yang tak ada tandingannya. Pepohonan yang menjulang tinggi membentuk kanopi alami, memberikan tempat tinggal bagi burung-burung eksotis yang berkicau sepanjang hari. Di malam hari, suara alam berubah menjadi simfoni yang lebih misterius. Angin yang berbisik, suara serangga, dan gerakan makhluk-makhluk gaib yang hanya terlihat oleh mata tertentu. Bagi penghuni kerajaan gaib Segara Anak, Gunung Rinjani adalah tempat yang sakral. Mereka menghuni wilayah-wilayah tertentu, seperti gua-gua tersembunyi dan lembah-lembah yang jarang dijamah manusia. Mereka hidup dalam harmoni dengan alam, menjaga agar energi gunung tetap stabil dan melindungi tempat-tempat suci yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, kehadiran manusia yang semakin sering mendaki Rinjani mulai mengganggu keseimbangan ini. Manusia yang mendaki Gunung Rinjani membawa serta jejak mereka. Jejak kaki yang menginjak tanaman langka, api unggun yang kadang-kadang meninggalkan abu dan bara, hingga sampah yang tertinggal di jalur pendakian. Bagi manusia, ini mungkin hal kecil, tetapi bagi penghuni gaib, setiap tindakan itu meninggalkan bekas pada energi gunung. Semakin sering manusia datang, semakin terasa ketidakseimbangan yang timbul. Hal ini menjadi perhatian besar bagi Dewi Anjani. Anjani sering mengamati manusia dari kejauhan, mempelajari tingkah laku mereka. Ia merasa bingung dengan sifat mereka yang penuh kontradiksi. Di satu sisi, ada manusia yang datang dengan niat baik, membawa persembahan dan doa untuk menghormati gunung. Namun di sisi lain, ada pula mereka yang datang tanpa rasa hormat, merusak alam demi kesenangan atau ambisi pribadi. Anjani tahu bahwa dirinya tidak bisa menghentikan manusia mendekati Rinjani, tetapi dia merasa bahwa ada cara untuk mengajari mereka tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Di puncak Rinjani, di dekat kawah Segara Anak, kehidupan menjadi semakin gaib. Tempat ini adalah wilayah sakral yang tidak boleh dimasuki sembarangan, bahkan oleh penghuni kerajaan gaib sekalipun. Hanya Anjani dan beberapa makhluk tertentu yang diizinkan mendekat. Di sini, energi gunung mencapai puncaknya, membentuk pusaran kekuatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Anjani sering datang ke tempat ini untuk bermeditasi dan mencari petunjuk dari para dewata. Namun, kehidupan di Gunung Rinjani juga memiliki tantangannya sendiri. Anjani tidak hanya menghadapi ancaman dari manusia yang semakin mendekat, tetapi juga dari makhluk-makhluk gaib lain yang merasa terganggu oleh ketidakseimbangan energi. Beberapa dari mereka menjadi agresif, mencoba mengambil alih wilayah tertentu di gunung. Anjani harus menggunakan kekuatannya untuk melindungi wilayah itu, tetapi dia tahu bahwa ini bukan solusi jangka panjang. Gunung Rinjani bukan hanya rumah bagi Anjani, tetapi juga cerminan dari perjuangannya untuk menjaga harmoni di tengah dunia yang terus berubah. Di puncak yang sepi, di antara kabut yang menggulung, Anjani merenungkan takdirnya. Dia tahu bahwa tugasnya tidak hanya melindungi gunung ini, tetapi juga mengajarkan manusia untuk memahami pentingnya menjaga alam. Dalam setiap perjalanan menyusuri lereng-lereng Rinjani, Anjani menemukan kekuatan baru, baik dalam dirinya sendiri, maupun dalam hubungan yang semakin erat dengan alam sekitarnya. Dewi Anjani, sebagai penguasa gaib, memiliki tanggung jawab yang tidak hanya meliputi kerajaan Segara Anak, tetapi juga seluruh dimensi gaib yang berhubungan dengan alam, roh, dan kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Setelah sekian lama menjalani kehidupannya di Gunung Rinjani, dia mulai merasakan beban berat dari posisi yang disandangnya.
Meski dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa, Anjani semakin menyadari bahwa peranannya sebagai pelindung tidak hanya di dunia fisik, tetapi juga di dunia yang tidak tampak oleh manusia. Sebagai penguasa gaib, Anjani memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan antara berbagai dunia, dunia manusia, dunia makhluk halus, dan dunia gaib lainnya yang jauh lebih misterius. Tanggung jawab ini membawanya pada pertemuan dengan banyak entitas dari dimensi lain, baik yang baik maupun yang jahat. Para penghuni kerajaan Segara Anak mengakui Anjani sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun tidak sedikit pula yang meragukan, apakah ia cukup kuat untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari makhluk-makhluk yang datang dari dimensi jauh. Sebagai seorang penguasa, Anjani memiliki banyak kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk biasa. Salah satu kekuatannya yang paling mencolok adalah kemampuannya untuk mengendalikan waktu dalam dimensi gaib. Dengan kekuatan ini, ia bisa memperlambat atau mempercepat pergerakan waktu di dunia gaib, sehingga mengubah jalannya peristiwa dalam dimensi lain. Namun kekuatan ini datang dengan harga. Setiap kali Anjani menggunakan kekuatan ini, tubuhnya akan terasa lemah, dan dalam beberapa kasus, dia mengalami kehilangan ingatan terhadap peristiwa yang telah dia ubah. Sebagai penguasa, Anjani juga berinteraksi dengan berbagai makhluk gaib yang memiliki kemampuan yang setara atau bahkan lebih kuat darinya. Beberapa di antaranya adalah dewa-dewa kecil yang menjaga kekuatan alam, jin-jin yang berasal dari wilayah terpencil, serta roh-roh dari leluhur yang mengembara di sekitar Segara Anak. Banyak dari makhluk ini yang menghormatinya, tetapi ada juga yang melihatnya sebagai ancaman, terutama karena semakin banyak manusia yang mendaki Gunung Rinjani dan membawa gangguan terhadap dunia mereka. Kehadiran manusia di sekitar Rinjani membawa masalah yang lebih besar bagi Anjani. Manusia yang datang tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengganggu keseimbangan energi antara dunia gaib dan dunia nyata. Anjani sering mendapati roh-roh yang marah karena perbuatan manusia, dan tugasnya adalah meredakan amarah mereka agar tidak terjadi bencana besar. Beberapa roh bahkan datang kepada Anjani dengan permintaan agar dia menghukum manusia yang merusak alam. Namun Anjani tahu bahwa balas dendam bukanlah solusi yang bijaksana. Sebagai penguasa gaib, dia harus menjaga keseimbangan antara kebijaksanaan dan kekuatan yang dimilikinya. Di sisi lain, semakin banyak ancaman dari makhluk gaib yang berusaha mengambil alih kekuasaan di Gunung Rinjani. Ada sosok yang disebut sebagai Rangda, ratu makhluk halus jahat yang ingin menguasai Segara Anak dan menggulingkan Anjani dari tahta kepemimpinannya. Rangda adalah makhluk yang sangat kuat dan berbahaya, dengan kemampuan untuk mengendalikan elemen kegelapan dan memanipulasi pikiran makhluk lainnya. Rangda dan pengikutnya mulai merencanakan cara untuk merusak kerajaan Segara Anak dan menciptakan kekacauan di dunia gaib. Anjani tahu bahwa ancaman dari Rangda dan para pengikutnya tidak bisa dianggap enteng. Namun, dia juga menyadari bahwa untuk menghadapi musuh sekuat itu, dia harus memperkuat kekuatannya lebih jauh. Selama beberapa waktu, Anjani bermeditasi di kedalaman gua-gua yang tersembunyi di Gunung Rinjani, mencari petunjuk dari para leluhur dan dewa-dewa penjaga alam. Di sana, dia menerima pengajaran dan kekuatan baru yang akan membantunya dalam pertempuran melawan kejahatan. Sebagai penguasa gaib, Anjani juga belajar bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik atau magis semata, tetapi dari kedamaian batin dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap masalah. Dia tidak hanya berfokus pada kekuatan luar, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam tentang alam semesta, menghubungkan setiap elemen dengan cinta dan pengorbanan. Dengan kekuatan baru yang diperolehnya dan pemahaman yang lebih dalam tentang tugasnya, Dewi Anjani semakin mantap dalam menjalankan peranannya sebagai penguasa gaib. Meskipun ancaman terus datang, dia tahu bahwa selama ia tetap teguh dalam menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia, Segara Anak dan seluruh Pulau Lombok akan tetap terlindungi.
Dia menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian bagi semua makhluk, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Waktu berlalu, namun nama Dewi Anjani tetap abadi, dikenang dalam legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagai penguasa gaib yang melindungi Gunung Rinjani dan Segara Anak, ia tidak hanya meninggalkan jejak fisik di alam, tetapi juga dalam setiap jiwa yang dipengaruhi oleh kekuatan magisnya. Kisah hidupnya, perjuangannya, dan kebijaksanaannya terus menginspirasi rakyat Lombok dan bahkan makhluk gaib dari berbagai dimensi. Keberadaan Dewi Anjani sebagai seorang penguasa yang bijaksana dan penuh belas kasih menjadikannya figur yang dihormati oleh banyak kalangan, baik manusia maupun makhluk halus. Dia bukan hanya pelindung Gunung Rinjani dan Segara Anak, tetapi juga simbol dari keadilan dan keseimbangan alam. Melalui kebijaksanaannya, ia berhasil menjaga perdamaian antara dunia manusia dan dunia gaib, yang seringkali terancam oleh ketidakseimbangan dan ketamakan. Legenda Dewi Anjani tersebar ke seluruh penjuru Lombok, bahkan keluar pulau itu. Setiap kali pendaki gunung atau lancong datang untuk mencari kedamaian di sekitar Segara Anak, mereka selalu mendengar cerita tentang kekuatan gaib yang menjaga tempat itu. Orang-orang yang datang dengan niat tulus untuk menghormati alam seringkali merasakan kehadiran Dewi Anjani dalam bentuk angin yang lembut atau kilauan cahaya yang menari di permukaan danau. Bagi mereka yang mempercayai kekuatan gaib, perasaan ini adalah tanda bahwa Dewi Anjani hadir untuk melindungi mereka. Cerita-cerita tentang Dewi Anjani tak hanya terbatas pada kesaksian manusia biasa. Beberapa makhluk halus yang hidup di sekitar Rinjani juga menceritakan kisah-kisah ajaib tentang pertemuan mereka dengan Sang Dewi. Banyak yang menganggapnya sebagai perantara antara dunia mereka dan dunia manusia, memberikan bantuan dan petunjuk kepada mereka yang membutuhkan. Para dewa kecil dan roh penjaga alam selalu mengingat dengan rasa syukur atas perlindungan yang diberikan oleh Dewi Anjani, karena ia menjaga keseimbangan yang telah menguntungkan mereka selama berabad-abad. Namun, legenda Dewi Anjani tidak selalu berkisah tentang kedamaian. Ada juga kisah tentang pertempuran besar yang terjadi antara pasukan Anjani dan makhluk-makhluk gaib yang mencoba merusak kedamaian dunia. Beberapa kisah ini menggambarkan bagaimana Dewi Anjani bertarung melawan musuh-musuhnya dengan kekuatan yang luar biasa, menggunakan elemen alam untuk mengalahkan kejahatan. Meskipun begitu, di balik setiap pertempuran terdapat pelajaran berharga tentang pentingnya keharmonisan dan saling menghormati. Dalam cerita rakyat yang berkembang, Dewi Anjani juga digambarkan sebagai sosok yang mengajarkan manusia untuk menjaga alam dan menghargai setiap ciptaan Tuhan. Dia dianggap sebagai pelindung para petani, nelayan, dan orang-orang yang bergantung pada alam untuk kehidupannya. Melalui pengajaran penyampaian nilai-nilai luhur tersebut, Dewi Anjani tidak hanya menjaga Segara Anak dan Gunung Rinjani, tetapi juga hati dan pikiran manusia yang tinggal di sekitarnya. Kehidupan Dewi Anjani yang penuh pengorbanan dan perjuangan membuatnya menjadi sosok yang abadi dalam sejarah. Meskipun sudah lama berlalu sejak zaman kehidupannya, warisan dan pengaruhnya tetap hidup. Setiap generasi baru yang lahir di Lombok dan daerah sekitarnya membawa cerita Dewi Anjani dalam kehidupan mereka. Para tetua menceritakan kisahnya kepada anak cucu mereka, dan setiap orang yang mendaki Gunung Rinjani atau berkunjung ke Segara Anak merasakan aura kekuatan dan kedamaian yang berasal dari jejak Sang Dewi. Legenda Dewi Anjani tidak hanya berakhir di batas waktu, tetapi terus hidup melalui setiap tindakan bijaksana yang dilakukan oleh mereka yang terinspirasi oleh kisahnya. Dia tetap menjadi simbol keadilan dan keharmonisan, mengingatkan umat manusia akan pentingnya menjaga hubungan dengan alam dan menghormati dunia gaib yang tak tampak. Dan meskipun Dewi Anjani kini hanya ada dalam legenda, setiap sentuhan angin yang berhembus di sekitar Gunung Rinjani atau kilauan cahaya yang menari di Segara Anak selalu mengingatkan kita pada keabadian legenda yang ditinggalkannya. Sebuah legenda yang tidak akan pernah pudar.
Demikianlah perjalanan kita kali ini dalam menyelami kisah legenda Dewi Anjani di Lombok. Sebuah legenda yang tidak hanya mengandung unsur magis, tetapi juga pesan mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia gaib dan dunia nyata. Semoga kisah ini memberikan kita pelajaran berharga tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan rasa hormat terhadap alam. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari Kitab Mawas Diri. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam hormat dan damai selalu.